Sahabat, dimanapun Anda berada, senang boleh berjumpa kembali dalam YouTube channel saya. Dan saya membahas biasanya di channel saya tentang kepemimpinan dan juga eksposisi Alkitab dan juga soal-soal pengembalaan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan dan hal-hal praktika dalam kehidupan gereja. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara membahas tentang seorang apologis terkenal yang bernama Ravi Zacharias. Bagi orang yang belajar teologi, bagi orang yang duduk di seminari dan aktivis gereja umumnya mengetahui siapa Ravi Zacharias. Dia adalah apologis atau pembela iman Kristen yang ternama di dunia, dan dia banyak menulis buku, dan dia juga pendiri lembaga apologis ternama di dunia bernama dengan memakai namanya sendiri, yaitu Ravi Zacharias International Ministries, RZIM, atau dalam pelafalan bahasa Indonesia RZIM. Jadi Ravi Zacharias International Ministries. Beliau sudah dipanggil Tuhan bulan Mei 2020 yang lalu. Namun menjadi heboh karena baru saja bulan ini report tentang tuduhan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan dinyatakan terbukti. Inilah yang menghebohkan dunia kekristenan dan tentunya dunia teologi, ya, di mana banyak orang termasuk saya mengoleksi buku-bukunya, senang mendengarkan kaset-kaset dulu, sejak zaman dulu masih berbentuk kaset sampai ke video-video di YouTube. Nah, beliau terbuka cerita skandal seksual yang terjadi pada dirinya sebenarnya sudah terjadi 3-4 tahun yang lalu, ketika seorang ibu dengan suaminya bernama Lori, saya singkat saja namanya, dari Kanada, memberitahu bahwa kepada publik bahwa Bapak Ravi Zacharias telah melakukan tindakan yang inappropriate atau tidak senonoh terhadap dia melewat gambar-gambar email dan seterusnya. Namun hal itu dibantah oleh Ravi Zacharias sendiri, dan bahkan kemudian ketika Ibu Lori dan suaminya menuntut uang sekitar $5 juta waktu itu, Ravi Zacharias menuntut balik, dan telah terjadi, kemudian kita tidak mengikutinya, tetapi terjadi settlement, penyelesaian di luar pengadilan, dan kasusnya ditutup. Nah, setelah beliau meninggal dengan upacara yang begitu besar, adalah beberapa wanita yang melihat orang ini dibuatkan acara yang cukup besar. Bahkan Wakil Presiden Mike Pence waktu itu, mantan Wakil Presiden Amerika, memberi sambutan, dan memang menjadi peristiwa yang sangat besar dan sangat tribut untuk dia atau penghormatan untuk dia sangat luar biasa. Tapi ternyata hal itu dilihat oleh terapis wanita, dan dia mencoba mencari tahu wanita bapak ini, dan setelah itu dia mencek dan dia melihat situs. Ada seorang yang ateis, yang anti dengan Ravi Zacharias, menulis tentang kisah skandal yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu. Wanita ini berkata, ini mirip dengan kasus saya. Lalu wanita ini pergi mengontak orang itu, dan kemudian setelah bertemu, singkat cerita, Christianity Today, timnya bersedia membantu untuk membuka hal ini. Akhirnya dibukalah report ini pada bulan Agustus 2020 yang lalu, yang menyebabkan akhirnya RZIM mengeluarkan rilis bersedia melakukan investigasi. Akhirnya mereka memanggil satu badan lembaga hukum untuk law firm untuk memeriksa kasus ini.
dan akhirnya keluarlah berita bahwa memang dia telah terbukti melakukan sexting atau chatting yang bersifat seksual atau mesum. Kemudian dia melakukan hal-hal yang bersifat unwanted touching, sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki kepada lawan jenis. Kemudian dia melakukan spiritual abuse, yaitu melakukan pelecehan-pelecehan seksual dengan mengatasnamakan hal-hal yang bersifat rohani, dan juga tentunya yang terakhir allegation of rape, ya, ada dugaan atau tuduhan terhadap rape, pemerkosaan dan seterusnya. Dan ini sangat mencengangkan dan sangat membuat kita sedih semua lewat pembukaan semua data ini. Dan saudara-saudara bisa melihat baik di dalam versi bahasa Inggris tentunya lebih banyak, versi bahasa Indonesia ada di Instagram Apologet Indonesia, ada semacam penjelasan secara brief, singkat tentang hal itu. Nah, saya tidak akan membahas tentang beliau karena beliau sudah meninggal dan beliau tidak dapat membela dirinya. Jadi kita harus tidak memperpanjang lagi report itu, menganalisa dan seterusnya. Juga kita harus menghargai keluarganya dan menghargakan semua yang dalam hal ini kita tidak boleh meneruskan ini, membuat teori-teori konspirasi dan sebagainya, analisa-analisa, opini-opini yang menjelekkan, menuduh dan seterusnya. Cukup sampai di sini, kita tahu fakta, kita berdoa karena prinsip Alkitab tentunya harus dia bisa membela dirinya. Tapi ketika dia tidak dapat membela dirinya, maka tentunya kita tidak bisa melanjutkan ini. Nah, biarlah itu selesai dan kita menjadikan ini pelajaran. Jadi mengapa video ini saya buat? Karena saya bergerak di bidang kepemimpinan, maka saya ingin menjadikan ini pelajaran bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Nah, pelajarannya apa, saudara? Pelajaran yang pertama, kita diingatkan kembali lewat peristiwa Ravi Zacharias ini bahwa semua kita fragile, semua kita kondisinya lemah. Ya, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Sehebat apapun kita, serohani apapun kita pasti bisa satu ketika, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh. Oleh sebab itu kepemimpinan haruslah selalu hidup dalam kerendahan hati, dalam arti sedia dikoreksi oleh Tuhan, minta Tuhan menyelidiki hati, rendah hati, mengakui kalau ada mulai tergoda dan mulai ada rasa sesuatu yang tidak beres, yang kita mulai ada godaan-godaan yang mulai masuk. Kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui bahwa saya sudah rapuh dan minta Tuhan mengampuni. Dan jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa kuat. Jadi kita harus tunduk di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang kita harus ingat adalah bagi para pemimpin, izinkan kita diawasi. Jadilah pribadi yang siap untuk diperiksa. Milikilah teman accountable. Izinkan bawahan-bawahan kita mengoreksi jika ada perilaku kita yang sudah menjadi batu sandungan. Kemudian izinkan juga pasangan kita untuk menjadi teman akuntabel buat HP kita, gadget kita, laptop kita, supaya password yang kita pegang juga bisa diketahui oleh pasangan kita, sehingga dia boleh memeriksa gadget kita, dia boleh memeriksa HP kita, dia boleh memeriksa laptop kita. Kita harus transparan, tidak boleh ada yang tersembunyi. Accountability artinya kita siap untuk diperiksa. Kalau accountable, akuntan. Kalau uang itu, kalau dalam ilmu keuangan diperiksa, ada nota, ada uang keluar, ada notanya dan seterusnya. Itu akuntansi sederhana. Sama juga dengan kita. Setiap tindakan kita harus boleh diperiksa, boleh dilihat dan seterusnya.
Jadi saya berharap para pemimpin belajar dari situ. Bukan hanya orang-orang besar, orang-orang kita juga, seperti kita juga, orang-orang yang mungkin di level yang biasa, kita minta tetap accountable. Nah, yang berikutnya saya berharap sungguh bahwa kita juga harus siap datang kepada orang yang spiritual, orang yang dewasa rohani dari kita, mentor kita, coach kita. Kalau kita sudah jatuh, datang kepada mereka dan segera minta ampun. Dan minta pertolongan dia, advice dia, ajak dia untuk memberikan masukan. Jadi jangan disimpan, karena dosa yang disimpan akan terus menerus akan menjadi besar. Dan ketika menjadi kebiasaan kita, hati nurani kita sudah kebal dan kita tidak lagi takut. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi dalam kasus ini kita tidak boleh merasa diri hebat, kita tidak boleh merasa diri sempurna, tetapi dalam kasus ini kita harus rendah hati mengakui bahwa kita memerlukan anugerah, memerlukan orang-orang di sekitar kita untuk menjaga dan memeriksa kita. Apalagi misalnya kantor kita nggak boleh tertutup, ya, jangan sampai tertutup. Kemudian hal yang penting lainnya adalah persepsi kita tentang maskulinitas, seksual, dan seterusnya. Kita harus benahi dari waktu ke waktu. Karena apa? Seringkali kita berpikir bahwa kita punya hak. Kalau mereka adalah bawahan kita, kita punya hak atas seluruh hidup mereka, termasuk tubuh mereka. Lalu kita mungkin melakukan pelecehan dan memegang tubuh mereka. Ingat itu, kita harus waspada. Superioritas kita tidak berarti kita berkuasa sewenang-wenang atas tubuh, atas hidup seseorang. Kita tidak boleh memahami seperti itu. Kemudian ada yang berkata, wah, pakaiannya mungkin seksi. Kita tidak boleh memiliki asumsi stereotip bahwa kalau ada orang yang berpakaian itu, dia sedang kepingin digoda, kepingin untuk saya lakukan itu. Itu stereotip yang keliru. Dan itulah yang harus hati-hati. Para pemimpin, terutama pemimpin pria, harus mengerti tentang seksualitas dan juga soal-soal dunia populer saat ini. Sehingga dia dengan pengetahuannya, dia punya hikmat untuk menjaga harkat dan martabat wanita. Ini yang harus kita ingat, pelajaran penting yang kita harus tahu sebagai pemimpin. Nah, itu dulu yang saya ingin bahas tentang kisah kasus Rabi Sakarias. Mari kita mendoakan keluarganya, mari kita mendoakan pelayanan apologetika yang lembaga yang sedang tergoncang saat ini, kita terus doakan. Dan kita juga menjaga diri kita, menjaga ajaran kita, selalu berawas-awas. Tuhan kiranya menyertai kepemimpinan saudara.